anak-anak lanjut lagi ya. Nah di sini ya, pernahkah kamu melihat surat undangan yang diterima ayah atau ibumu? Nah dapatkah kamu menentukan bagian-bagian di dalamnya? Nah jika anak-anak pernah melihat ada undangan, misalnya undangan buang pantang, misalnya itu ada ya terjadi di tempat ibu, yaitu di Putu Sibau, tepatnya di Kedamin Darat. Nah biasanya orang-orang yang menggunakan undangan itu untuk kegiatan buang pantang ya, itu kegiatan adat istiadat orang Dayak, itu biasanya orang-orang taman ya, mereka biasanya mengundang dengan menggunakan surat undangan ya, yang ditujukan kepada perorangan ya. Itu adalah undangan secara tidak resmi tadi ya, karena dia ditujukan untuk perorangan dan untuk kepentingan perorangan juga ya. Nah di sini kita akan melihat beberapa bagian ya, contoh-contoh surat undangan yang resmi dan tidak resmi, kemudian juga setengah resmi. Nah di sini anak-anak bisa perhatikan beberapa contoh surat undangan berikut. Lakukanlah petunjuknya ya sesuai dengan kegiatannya. Nah di sini yang pertama ya, tandai dengan warna merah untuk contoh surat undangan resmi. Nah, di sini Ibu sudah siapkan contoh surat undangan resmi, kemudian tidak resmi dan setengah resmi. Nah, kemudian yang kedua yaitu tandai dengan warna kuning untuk contoh undangan setengah resmi. Nah, yang ketiga itu tandai dengan warna biru untuk contoh undangan yang tidak resmi. Ya, di sini kita akan melihat ya. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh undangan setengah resmi ya. Nah, ini. Nah, di mana di sini ya ditujukan kepada saudara Sumardi di tempat, kemudian ada salam pembukanya, kemudian ada isi suratnya, kemudian ada penutup. Nah, ini adalah contoh undangan setengah resmi ya. Nah, kemudian undangan yang tidak resmi ya. Nah, undangan yang tidak resmi itu adalah undangan ulang tahun ya, seperti ini. Nah, ini undangan ulang tahun Rahmadinia ya. Nah dia memberikan undangan ulang tahun kepada teman-temannya ya, yaitu ditujukan untuk satu orang ya, juga untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini adalah contoh undangan yang tidak resmi ya. Nah kemudian di sini anak-anak ada jenis-jenis undangan, kemudian apa persamaan dan perbedaannya. Nah di sini tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan bahwa ada undangan resmi, undangan setengah resmi dan undangan tidak resmi. Nah yang pertama kita akan membahas tentang undangan resmi. Nah di sini undangan resmi persamaannya itu berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang ya untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan ya. Nah kalimat yang digunakan itu adalah kalimat yang efektif ya. Nah kemudian perbedaannya, nah di sini mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan, biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Nah kemudian yang kedua itu undangan setengah resmi ya, yaitu undangan untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan ya. Kemudian kalimat yang digunakan itu adalah kalimat yang efektif ya. Nah, di sini perbedaannya yaitu mengatasnamakan perorangan yang ditujukan untuk perorangan juga maupun instansi atau organisasi untuk kepentingan setengah resmi ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah undangan tidak resmi. Nah, di mana undangan tidak resmi persamaannya itu juga sama, berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan resmi itu harus efektif ya, undangan tidak resmi. Kemudian perbedaannya di sini adalah mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan juga, seperti undangan ulang tahun ya. Jadi ini adalah 3 jenis undangan, kemudian persamaan dan perbedaannya ya. Jadi nanti anak-anak bisa catat di buku catatannya ya tentang jenis 3 jenis undangan ini tadi ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, di sini undangan yang diterima Ayah Beni itu terbuat dari kertas. Nah, kertas merupakan benda yang mudah terbakar. Nah, tahukah kamu bahwa ada peristiwa pembakaran yang terjadi perubahan bentuk benda karena kalor. Nah, tetapi kita tidak mengubah wujud benda. Nah, kertas yang merupakan benda padat dibakar dengan api atau panas dan berubah menjadi abu yang juga masih benda padat. Nah, ini hanya berubah bentuknya saja ya. Jadi tadi surat undangan yang diterima oleh Ayah Beni itu tadi itu terbuat dari kertas. Nah, kertas ini dia mudah terbakar. Nah,
Kemudian dia juga masih dalam ketika dia terbakar dia akan menjadi abu, dan abunya itu masih di dalam bentuk benda padat yang hanya berubah bentuknya saja ya. Nah, di sini ya anak-anak kita akan membahas tentang perwujudan atau perubahan wujud benda yang terjadi di sekitar kita atau di sekitar kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, salah satu perubahan wujud yang mungkin tidak kamu sadari adalah penyumbliman. Nah, pernahkah kamu mengamati kapur barus ya? Nah, ini adalah contoh kapur barus ya. Anak-anak pasti pernah melihat kapur barus. Nah, biasanya kapur barus ini biasanya itu diletakkan oleh ibu kalian di dalam lemari untuk melindungi pakaian dari binatang-binatang ya. Nah, di sini kapur barus di dalam lemari pakaianmu dalam beberapa hari itu akan mengecil dan menghilang dari lemari pakaianmu ya. Jika sudah diletakkan di dalam lemari ya, maka kapur barus itu perlahan-lahan akan menghilang ya. Nah, kemudian di sini ya, apakah yang sebenarnya terjadi? Nah, mengapa kapur barus itu seperti menghilang dari lemari? Nah, kapur barus merupakan benda padat yang dalam waktu tertentu itu berubah wujud menjadi gas. Nah, kapur barus mengalami penyumbliman ya, bahwa menyumblim itu adalah peristiwa berubahnya wujud benda dari padat ke gas. Kemudian dapatkah kamu menemukan contoh penyumbliman lain di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini kita akan melihat ya contoh dari penyumbliman. Nah, di sini ada percobaan ya. Nah, itu kita akan melakukan beberapa percobaan. Nah, di sini percobaan itu mengamati perubahan wujud benda. Nah, di sini sudah ada alat dan bahannya ya. Nah, di sini ada 4 buah batu bata untuk membuat tungku sederhana. Kemudian ada 1 buah lilin, ada 1 buah kaleng bekas susu, kemudian ada 5 butir kapur barus ukuran kecil, kemudian 1/5 atau 1/5 bagian kaleng pasir kering, kemudian piring aluminium dan es batu. Nah, di sini adalah untuk menunjukkan proses penyumbliman. Ayo kita lakukan percobaan ini tadi ya. Jadi anak-anak nanti di rumah bisa menyiapkan beberapa bahan ini tadi ya. Nah, kemudian anak-anak bisa melakukan percobaannya sesuai dengan petunjuk. Nah, di sini kita akan membaca cara kerjanya. Nah, di sini yang pertama ya, anak-anak tumpukan batu bata menjadi 2 tingkat untuk dijadikan tungku sederhana. Kemudian yang kedua, letakkan lilin di tengah tungku lalu nyalakan lilin itu. Nah, yang ketiga, isi kaleng bekas susu dengan pasir lalu masukkan kapur barus. Nah, kemudian yang keempat, letakkan kaleng bekas susu tersebut di atas tungku. Nah, yang kelima, letakkan piring aluminium di atas kaleng susu lalu letakkan beberapa butir es batu. Nah, yang selanjutnya itu diamkan selama 10 menit. Nah, kemudian anak-anak bisa melakukan pengamatan. Nah, di sini amatilah perubahan yang terjadi pada kapur barus setelah 10 menit. Nah, setelah 10 menit anak-anak nanti bisa mengamati apa yang terjadi kepada kapur barus itu tadi. Kemudian angkatlah piring aluminium dari atas kaleng lalu perhatikan apa yang terjadi pada dasar piring itu tadi ya. Jadi anak-anak nanti bisa praktekkan di rumah ya dengan menggunakan bahan yang sudah ada. Kemudian cara kerjanya ya, ikuti petunjuknya. Nah, di sini ya kesimpulannya, setelah melakukan pengamatan pada kegiatan di atas, dapatkah kamu menjelaskan kesimpulanmu? Nah, kesimpulannya itu yaitu percobaan yang telah dilakukan menunjukkan tentang salah satu contoh peristiwa menyumblim, yaitu suatu peristiwa perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Nah, di sini kapur barus yang dalam percobaan itu dipanaskan mengalami proses penyumbliman di mana berubah menjadi zat gas dan pada saat zat gas menyentuh piring yang dingin, maka zat gas tersebut berubah menjadi kristal-kristal yang berada di dasar piring dan dinding kaleng. Jadi anak-anak, ini adalah kesimpulan dari percobaan yang sudah kita baca tadi ya. Jadi nanti anak-anak bisa melakukan percobaan itu di rumah, kemudian anak-anak bisa menyimpulkan seperti ini tadi ya kegiatan yang sudah kita lakukan ya. Oke, nanti anak-anak bisa lakukan di rumah ya.